Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita senantiasa bersyukur pada malam ini bisa bertemu kembali, ya, bertadarus bersama, mengasah dan berdiskusi. Apalagi malam ini membincangkan ya persoalan filantropi, Islamic filantropi yang secara konseptual juga mesti menjadi hal yang sangat praktikal di dalam pemberdayaan masyarakat di kita, apalagi Indonesia as the most Muslim country, memiliki potensi wakaf terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang luar biasa, dan nanti Yai Ali akan membincangkan bagaimana lalu tentang filantropi. Ini menjadi satu bentuk tradisi, menjadi satu challenge ya, tantangan untuk membangun negeri yang nampaknya memang diharapkan dunia memberikan kontribusi lebih karena kita di antara 7 miliar penduduk dunia 1,6 miliar ya masyarakat muslim itu terbesarnya ada di Indonesia. Dan oleh karena itu maka teman-teman sekalian, kawan-kawan yang berbahagia, malam ini kita bersyukur bisa bertemu dan mudah-mudahan ini juga bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih mengasah dan memberikan dampak keberkahan pada acara kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga nanti juga keberkahan keilmuan kita berikan kepada generasi selanjutnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Malam ini perkenalkan saya Ahmad Zainur Rashid untuk diberikan amanah. Pak Mujib tentu awal yang memberikan amanah ini untuk mengantarkan diskusi kita. Saya sebagai dosen ya di Fakultas Agama Islam di Sultan Agung, berbahagia malam ini bisa bertemu bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya, dan termasuk saya ini adalah dosen yang berganti-ganti. Dulu mengawali di Yogyakarta, Yai Ali. Saya 10 tahun di Yogyakarta, sebelumnya ada di Kajen bersama Yai Sahal, lalu di Mbah Mun Zubair di tanah kelahiran jenengan dekat itu di Rembang. Rembang. Saya melanjutkan studi di Jogja sambil nyantri di Al Munawir, tempatnya Mbah Ali Maksum, dan alhamdulillah setelah selesai Gajah Mada lalu menyelesaikan pendidikan S3 di Semarang sekaligus merintis kampus dan berdakwah di daerah Jawa Tengah. Nah, itu selintas tentang saya karena termasuk wajah-wajah baru. Jadi di dalam silaturahmi ini nanti perkenalkan dan izin untuk memperkenalkan Yai Ali untuk pemateri pada kesempatan malam ini. Itu secara singkat, dan saya bersyukur karena 2004 sempat belajar di Timur Tengah sebentar dan juga 2010 belajar sebentar di Australia bersama istri, dan pernah kemudian kita ingin meneliti tentang wakaf di Australia. Gus Nazir saat itu mengatakan tidak ada kalau wakaf di Australia, yang ada adalah dana trust, kira-kira begitu. Karena saya dari 2008 termasuk dari sekitar 20 ya teman-teman doktoral yang dibina, dididik dan juga dibiayai oleh negara yang konsen terhadap dunia filantropi Islam. Dan malam ini tentu membahagiakan kita sedikit banyak ya bersama-sama membahas tentang filantropi Islam dan wakaf, lalu bersama dengan Yai Ali yang insya Allah sangat kompeten dengan dunia filantropi ini wakaf juga ya insya Allah.
Itu saya kira yang awal sebelum kemudian kita lanjutkan sambil menunggu yang lain karena relax-relax dulu sambil ngopi-ngopi ya nyusu dari habis taraweh. Silakan virtual food-nya kita makan sendiri-sendiri di meja masing-masing. Dan oleh karena itu perkenalkan untuk kita selintas mengenal lebih dalam pemateri pada malam ini ya dengan nama Ali Mutakin, beliau doktor di Syarif Hidayatullah, ya Ustaz. Di sini tertulis 2021 ya. Baru Jadi kemarin, Pak. oh masih grace ini judulnya tasyakuran disertasi ini kayaknya. Ya, tasyakuran disertasi. Masyaallah. Ya, alhamdulillah untuk yang SD-nya ya dari Blora, lalu tadi beliau bercerita tentang Nurul Iman ya dari mulai 2004 sampai 2000 sekarang ini ya ada di Nggih, Parung Bogor ya. Alhamdulillah adik saya juga di Bogor eh, daerah ya daerah Bogor lah tepatnya saya lupa kalau ke sana. Itu beliau mengambil S1 Ahwal Syasya Ustaz ya di nggih. Alhamdulillah. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung dan S2-nya mengambil juga sama S3-nya di Syarif Hidayatullah. Beliau lahirnya tadi di Bogor 82 ya, tahun 82. Insya Blora, Allah Pak. nanti. Oh ya Blora ya. Nggih, Ya, Blora betul di Blora dan sekarang tinggal di Bogor. perumahan The Floor Resident ya di Bogor. Nggih. Alhamdulillah. Kota yang sejuk ya Bogor ya. Amin, amin. Baik. Nah, beberapa pengalaman dari beliau ya, Ustadz Afiq The Muslim Pocket ya, lalu ada juga Majelis Hijir Ismail, pengalaman pemateri di STAI ini bekerja sama dengan YN Gorontalo ya tentang penulisan publikasi dan juga banyak pengalaman pemateri yang lainnya. Lalu beberapa karya tulis teman-teman juga bisa membaca langsung di Google Scholar dari mulai maqasid nampaknya dari beberapa tulisan beliau ya Ali ini agak banyak menulis tentang teori maqasid syariah ya. Nggih, nggih. Lalu yang terakhir menulis buku fikih ya, fikih wakaf Nggih, kontemporer insya Allah. Jadi dari sisi concern insya Allah cukup memiliki satu basic dari keilmuan ataupun kemudian juga di dunia praktik. Kalau boleh ya ini sementara ada juga aktif di organisasi masyarakat apa begitu atau concern di sekolah tingginya. Kalau di sekolah tinggi kita jadi pembantu ketua untuk apa itu namanya pembantu ketua satu bidang akademik ya. Kemudian untuk di apa namanya di organisasi kita ikut di NO cuman ya hanya sekadar background saja ini aja. Reno di Bogor ya Alia. Ya, ya, ya. Sudah menggerakkan wakaf uang belum ini untuk yang daerah Bogor? Kalau secara praktik kita Hmm. belum karena kita baru mengkaji dalam tataran teori baru ini. Insya Allah Hmm. nanti kalau setelah ini nanti baru nanti kita menggerakkan dengan teman-teman yang lain. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Jawa Tengah sudah ini. Sudah Alhamdulillah. mulai bergerak ya dengan apa berbagai konsentrasinya. Kemarin juga dari koin itu Cilacap yang tertinggi ada 2 miliar. Nah, rencananya nanti combining dengan cash wakaf dan juga di daerah Salatiga ini alhamdulillah baik NU Muhammadiyah lumayan bersemangat ini, bergairah ya dengan filantropi Islamnya. Baik, insya Allah malam ini membahagiakan sekali ya Ali Sadikin menyemanggakan untuk memberikan ya materi paparannya tentang filantropi Islam. Sedikit mungkin perkenankan izinkan saya memberikan satu bentuk gambaran mengantar saja gitu ya bahwa di dalam konteks kita berwakaf memang menjadi tantangan terbesar karena sesungguhnya kita ini negeri yang tadi saya sebutkan di awal ya memiliki satu potensi yang luar biasa. Tadi saya sempat mengecek karena disertasi saya wakaf itu sudah lama sekali tidak saya buka 2015-an
tadi saya cek 20 Januari 21 ini akumulasi wakaf uang ya dari BBI mencapai 800-an miliar ya Ali ya, monggo nanti di ini lagi. Lalu dari wakaf uang kita sudah memiliki potensi juga 580 miliar, wakaf uang sebesar 238 miliar. Jadi mulai bergerak ke sana, dan tempo hari juga bertemu dengan Prof. Nuh itu ketika di Demak ya, beliau menggelontorkan ketika juga memotivasi begitu dari berbagai cabang kabupaten di Jawa Tengah itu, kalau kemudian memiliki 25 miliar maka bisa mendirikan satu rumah sakit yang berbasis wakaf. Jadi nanti akan bergilir setiap kabupaten akan ada rumah sakit berbasis wakaf gitu. Nah, tadi juga kita sempat searching sebentar untuk update itu, kita memiliki juga luas tanah wakaf ya, luar biasa itu 4, sekian miliar ya, kalau kemudian dikalikan dengan 500.000 saja per meternya, maka kita punya sekitar 2,5 triliun ya, itu potensi yang sangat luar biasa. Dan belum lagi kaitannya dengan tanah wakaf ini untuk pembangunan masjid musola yang senyatanya memang masih mencapai 72% ya dari total tanah, dan lalu sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Saya kira nanti menjadi menarik ya, Ustadz Ali akan memberikan satu bentuk pemaparan panjang lebar tentang filantropi ini, di samping juga tentu cash wakaf menjadi satu bagian yang sangat potensial untuk pemberdayaan masyarakat kita. Karena bagaimanapun kesehatan, pendidikan di era industrialisasi sekarang ini menjadi tantangan yang luar biasa, dan Indonesia sekali lagi sudah memiliki perundang-undangan 2004 ya, dan juga zakat nanti mungkin disinggung sedikit juga monggo Ustaz, karena filantropi kita ini kan luar biasa ya, ASN yang mulai diwajibkan. Dan kalau tidak salah Bu Syaidah kemarin itu di evaluasi Basnas juga menyatakan kalau sampai tahun ini, periode ini Jokowi ketok palu selaku presiden, maka Basnas itu juga akan kewalahan, triliunan dana itu akan dikemanakan sebagai sebuah proses bagaimana lalu fundraising ya, pengelolaan dan distributing. 3 hal ini yang menjadi kekuatan besar bagaimana kemudian memotivasi masyarakat, lalu lembaga-lembaga filantropi ini lalu mengelola dengan tepat dan mendistribusikannya secara profesional. Jadi monggo teman-teman kita mempersiapkan dan menyimak ya dengan snack dan kopi di sekitar kita. Nanti sebelum selesai juga silahkan nanti kita maksimalkan. Kalau kemarin Tuan Guru dari Lombok agak sedikit cepat karena dari Indonesia Timur ya, mungkin malam ini monggo nanti kalau jam 10 masih kurang ya ditambah sedikit enggak apa-apa, tapi kalau dirasa cukup ya nanti insya Allah begitu. Dan kemarin kita sudah juga berselancar ya tentang hukum adat, dan juga sebelumnya membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nalar-nalar keilmiahan di kita. Dan malam ini filantropi Islam, pengembangannya dari wakaf dan sumber yang lain akan disampaikan oleh Yai Ali Mutakin. Silahkan, waktu sepenuhnya nyumbangkan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh jajaran kepanitiaan untuk Tadarus Ilmiah Ramadan tahun 2021. Ada Kiai Hamdan, ada Kiai Abdullah Husairi, ada Kiai Mujib, dan juga kiai-kiai yang lain, para peserta webinar Tadarus Ilmiah Ramadan yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi pada kesempatan malam hari ini terkait dengan wakaf dan filantropi di Indonesia. Tadi sudah banyak disinggung oleh moderator Bapak Zainur Rosyid, yang ternyata beliau pun juga konsen di filantropi ya Pak Rosyid ya. J.
Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau kalau saya concern di filantropi ini ya baru S3 ini aja Pak. Kalau sebelumnya Hmm. saya di perkawinan sebenarnya. Oh, perkawinan ya. Ya, karena memang kita menyesuaikan di S1-nya aktualisasi. Nggih. Tapi kemudian di S3-nya ini saya agak lebih apa itu namanya pengen sesuatu yang baru gitu, tetapi tidak keluar dari jalur konteks keilmuan saya yaitu adalah hukum Islam. Hmm. Jadi saya melihat bahwa untuk akhir ini atau akhir-akhir ini kajian filantropi itu sangat menarik seperti itu. Hmm. Menarik dalam artian apa itu namanya tidak hanya memiliki potensi yang sifatnya sosial keagamaan, tetapi juga memiliki potensi ke arah keekonomian seperti itu. Tapi justru malah yang dimensi keekonomiannya ini yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya digali seperti itu. Jadi ini kan menarik di samping juga saat ini kan mayoritas umat muslim di Indonesia itu juga lagi gemar-gemarnya untuk ekonomi syariah. Jadi ini saya kira menariknya di situ gitu. Jadi Hmm. makanya kemarin kita apa itu namanya untuk S3 ini coba kita untuk concern ke apa itu namanya wakaf yang insya Allah di situ nanti juga ada dimensi-dimensi ekonominya seperti itu. Itu kemarin pikiran kita itu ke arah situ. Jadi Hmm. bahasanya itu apa ya kalau Prof Tip itu bilang ya kita menulis satu buah buku tetapi di situ ada dua keilmuan atau lebih seperti itu. Makanya Hmm. kemarin ketika saya menulis apa disertasi itu memang concernnya itu adalah di hukum Islam, tetapi tema yang saya angkat adalah wakaf yang ada potensi keekonomiannya seperti itu. Judulnya apa tuh, Yai? Kalau judulnya sebenarnya adalah fatwa inovasi dan istibdal wakaf sebenarnya. Hmm. Di Jadi kasus nih. jadi saya perbandingan antara fatwa-fatwa yang ada di Indonesia dan juga fatwa-fatwa yang ada di Mesir sebenarnya. Hmm. Hmm. Itu. Jadi saya membandingkan dua fatwa itu, fatwa yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini saya ambil tiga organisasi. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU dan juga MUI. Hmm. Kemudian perbandingannya di Mesir saya mengambil satu yaitu Darul Ifta Al-Misriyahnya. Hmm. Itu memang ya sangat menarik lah sebenarnya itu dilihat dari sisi hukumnya dan lebih menarik lagi sebenarnya ya kalau misalkan kita mengkajinya lebih ini apa Hmm. itu namanya ke praktek seperti apa perwakafan di Indonesia dan di Mesir itu. Hmm. Baik. Ya, menarik. Ada disertasi kawan juga, Abdurrahman Kasdi, beliau Ya, comparatively Indonesia dan di Al-Azhar ya. iya, iya. Ya, beliau dosen di Ya, ISTM Kudus. Ya. dan Monggo gitu ya. 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 Oke, terima kasih. Baik, untuk materi bisa ditampilkan, Pak. Ya, monggo. Ya, ya, baik. Baik. Eh, Pertama kita mengetahui bahwa di dalam ajaran Islam, dan Islam ini memang ajarannya sangat syumul ya, sangat komprehensif, yang menyeluruh seperti itu. Ini terbukti dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Islam, bahwa Islam itu tidak hanya bagaimana kita berurusan dengan Allah, tetapi juga Islam itu bagaimana kita berurusan dengan sesama. Ya. Jadi istilahnya ada hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya. Hmm. Dari dua aspek hablum minallah dan hablum minannas inilah maka kekomprehensifan dan juga kesempurnaan ajaran Islam itu sangat sangat mencolok seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya apa itu namanya hidup di muka bumi ini tidak hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kita ternyata ada apa itu namanya sesuatu yang juga harus diperjuangkan, kan? Sesuatu yang harus diperjuangkan antar sesama dan antar sesama yang itu atau nampak ya di dalam urusan hablum minannasnya itu. Nah,
Untuk yang hablum minanas ini memang sangat kelihatan sekali ya, karena memang hablum minanas itu kan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita ataupun juga dengan lingkungan di sekitar kita, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita berinteraksi dengan sesama ya, khususnya adalah sesama manusia semacam itu, maka tentu ada eh, keinginan sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa hidup sendiri seperti itu, tentu kita akan membutuhkan ya antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu maka disinilah kemudian sifat manusiawi itu muncul, bagaimana kita antar satu dengan sesama itu bisa membantu ya, bisa membantu kehidupan sesamanya ya. Jadi kalau misalkan ada sesama yang merasa kesulitan atau misalkan ada kekurangan dan lain sebagainya, nah itu biasanya naluri manusiawi kita itu akan muncul, merasa iba, kemudian ada keinginan untuk membantu dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian Islam itu andil di situ ya, andil di situ. Makanya kemudian sebagai wujud dari hablum minanas itu, maka Allah mensyariatkan ada beberapa yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Di antaranya yaitu adalah zakat itu, yang zakat. Di mana zakat itu memang aturan yang diterapkan oleh Allah, yang memang di situ ada reward dan juga ada punishment-nya, ya. Ada reward, ada punishment-nya. Tapi meskipun demikian juga ada yang sifatnya itu tidak harus itu ya, tidak menjadi sebuah kewajiban untuk membantu itu ya, tidak ada reward dan juga tidak ada ininya. Yaitu seperti misalkan kayak sedekah, kayak wakaf dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membantu sesama manusia ya, yang kemudian itu didorong oleh rasa cinta kasih kita antar sesama manusia, maka disitulah sebenarnya hubungan hablum minannasnya itu terwujud ya, hablum minannasnya itu terwujud. Nah, oleh karena itu maka sifat kepedulian antara sesama manusia ini ya kita sering sebut dengan filantropi ya, sebut dengan filantropi, karena memang filantropi itu kan sebagai wujud cinta kasih ya antar sesama, dengan bentuk wujud yaitu adalah pemberian sesuatu atau bantuan yang baik yang berupa materi maupun yang bersifat non materi, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya ya di dalam ajaran Islam itu, ini masih yang tadi Pak sebelumnya Pak. Oh, iya. Jadi sebenarnya di dalam ajaran Islam itu ada keseimbangan sebenarnya ya, ada keseimbangan antara iman dan amal soleh ya, antara iman dan amal soleh. Kita melihat bahwa di dalam ibadah yang sering kita laksanakan, misalkan kita kayak sholat ya, misalkan itu ketika kita sholat itu kita tahu bahwa pertama kali kita laksanakan itu adalah dengan takbir ya, dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam ya, salam ke kanan dan salam ke kiri. Ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara iman dengan amal soleh. Iman yang ditunjukkan dengan takbir tadi itu ya. Ketika kita takbir itu kan berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha besar ya. Dan kita tentu mengecilkan lah selain Allah itu. Ya. Nah, itu kan terpatri di dalam hati kita, dan itu bisa kita laksanakan kalau misalkan di dalam hati kita itu ada keimanan. Dan ada keimanan. Nah, kemudian ketika kita selesai sholat, maka kita menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Ini dalam artian adalah menengok sesama kita
ya, menengok sesama kita. Kita melihat bagaimana kondisi dan situasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga kita memikirkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Makanya kemudian kita banyak temukan di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang membicarakan tentang keimanan itu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan amal soleh. Seperti misalkan di dalam surat wal asri, misalkan surat wal asri itu kan ada illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, jadi ada kata-kata illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi lafaz amanu setelah itu dikaitkan dengan lafaz wa amilus solihat. Begitu juga misalkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 ya. Itu juga ada innal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, jadi ada Allah itu mensejajarkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beramal soleh itu. Nah, inilah kemudian yang sejatinya bahwa kita itu tuntutannya hidup di muka bumi ini bukan hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Sebenarnya seperti itu. Yang soleh bukan hanya soleh secara pribadi, bagaimana kita berbuat baik kepada Allah saja, tetapi juga kita berbuat baik ya dengan sesama kita ya. Nah, itu. Kemudian terkait dengan filantropi Islam tadi itu ya sebagai bentuk kepedulian kita dengan sesama. Di dalam ajaran Islam itu sebenarnya banyak sekali dan hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama itu. Meskipun modelnya itu atau bentuk-bentuknya itu memang ada yang secara tegas diwajibkan oleh Allah, tetapi ada juga yang memang itu sifatnya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antaranya misalkan kayak zakat. Ya, zakat, ada infak, ada wakaf, sedekah, hibah, hadiah. Nah, ada lagi wasiat itu juga termasuk mungkin ya wasiat itu. Nah, jadi ada banyak sebenarnya jalan, ada banyak model yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa memberikan ya sesuatu bentuk kepedulian kita terhadap sesama ya, terhadap sesama. Tapi dari sekian bentuk filantropi Islam ini ya yang sangat menarik sebenarnya menurut saya itu adalah wakaf. Ya, itu adalah wakaf. Kenapa? Kalau kita melihat untuk zakat, misalkan zakat itu memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi sesuatu yang memang sifatnya wajib. Kalau sesuatu sifatnya wajib itu berarti kan mau nggak mau kita sebagai umat Islam ya harus melaksanakan. Nah, seperti itu. Di samping itu zakat selain dia adalah yang bersifat wajib, dia hanya untuk harta benda tertentu, kemudian juga pemberlakuannya atau pendistribusiannya itu juga untuk kalangan-kalangan tertentu. Kan, kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini berbeda dengan wakaf, ya berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf ini bentuknya atau ajaran ini adalah sifatnya anjuran, ya sifatnya anjuran, dan dia lebih fleksibel seperti itu ya. Dia lebih fleksibel karena dia tidak ada keterkaitan dengan bentuk jenis harta benda yang harus diwakafkan itu. Kemudian besarannya juga tidak termasuk, ya. Artinya berapapun kalau misalkan kita memang memiliki, maka bisa kita kita wakafkan. Dan uniknya lagi yang membedakan atau yang menarik ya antara wakaf dengan bentuk sedekah yang lain seperti infak, sedekah, hibah, hadiah, dan itu kalau wakaf itu ada prinsip yaitu adalah tahbilul asli ya menahan pokok dan tasbilul manfaat menyalurkan manfaat. Ini yang menariknya itu di situ. Ya. Jika dibandingkan dengan bentuk filantropi yang lain itu tidak ada prinsip tahbilul asli.
Jadi bisa jadi bahwa untuk yang infak, sedekah, hibah dan seterusnya itu adalah sekali pakai, ya, konsumtif dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau yang wakaf ini ada ketentuan harus tahwilul asli. Bagaimana pokok harta yang diwakafkan itu harus tetap utuh, ya, tidak boleh rusak, tidak boleh apa itu namanya dihabiskan, tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dihibahkan dan seterusnya. Apalagi dijadikan sebagai harta warisan. Nah, ini apa itu namanya yang menariknya di situ. Sehingga karena dia harus dikekalkan, maka seolah-olah wakaf ini bagaikan bola salju, ya, bola salju. Jadi kalau misalkan wakaf itu dikumpulkan, maka makin lama dia akan makin membesar, gitu ya. Maka makin membesar. Sehingga kalau misalkan makin membesar, maka potensi ya manfaat yang dihasilkannya pun juga seharusnya besar seperti itu. Sehingga untuk orang yang apa namanya menerima wakaf, ya, atau menerima manfaat wakaf pun itu juga akan sangat banyak sekali. Nah, jadi itu. Jadi pertama dia ada prinsip tahwilul asli, ya, tahwilul asli yaitu adalah menahan pokok harta benda wakaf itu. Kemudian yang kedua adalah tasbilul manfaat, ya, atau tasbilul samarah lah, ya, menyalurkan manfaat. Jadi pokok harta yang dikelola tadi itu, ya, kemudian menghasilkan manfaat. Nah, manfaat dari harta pokok itulah yang kemudian disalurkan, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh wakif, siapa mereka yang berhak, ya, atau yang disebut dengan mustahiknya, ya. Apakah ini untuk pengelolaan masjid, apakah ini untuk pendidikan, apakah ini untuk kesehatan, apakah ini untuk kaum duafa, fakir, miskin dan seterusnya, sesuai dengan ikrar wakif, ya, manfaat wakaf ini untuk apa. Nah, itu. Jadi dua prinsip inilah yang kemudian membedakan antara filantropi Islam yang lain, ya. Nah, itu wakaf itu seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf ini sejatinya memiliki tiga dimensi, ya, memiliki tiga dimensi. Pertama yaitu adalah dimensi ibadah, ya, atau spiritual seperti itu, ya, spiritual. Ini apa namanya sebagai perwujudan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa, ya, atau untuk mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah salah satu instrumen, ya, bagaimana biar kita itu bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi yang pertama, ya, dimensi yang pertama. Kemudian juga sebenarnya dimensi ibadah ini juga memberikan apa itu namanya pelajaran atau ini kepada kita yang terkait dengan penyucian jiwa kita, bahwa ketika kita memiliki harta benda itu juga tidak bakhil seperti itu, ya, tidak bakhil, tapi juga bagaimana kita dengan melihat kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mereka itu adalah membutuhkan, maka dengan harta benda yang kita miliki tadi itu, maka kemudian kita berbagi dengan mereka. Dengan jalan berbagi dengan mereka itulah, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimensi yang pertamanya. Kemudian dimensi sosialnya ini tentu berorientasi pada upaya untuk menciptakan keharmonisan dan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Solidaritas dan persaudaraan, nah, ini akan bertumbuh dengan baik, ya, akan bertumbuh dengan baik. Nah, tentu juga nanti akan memunculkan perasaan saling mencintai, ya, dan karena memang kita adalah senasib, ya, senasib seperjuangan dan seterusnya, ya, karena kita adalah sama-sama makhluk sosial,
tentu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya, tetapi kita bagaimana antara satu dengan yang lain itu bisa gotong royong, bisa bantu membantu dan seterusnya. Maka kalau misalkan ini kita lakukan, maka tentu keamanan dan ketentraman sosial itu akan tercipta di tengah-tengah masyarakat, ya. Tidak ada konflik sosial dan seterusnya. Insya Allah seperti itu. Nah, itu dimensi wakafnya itu ke arah situ, ya. Tentu misalkan ada duafa ya yang tidak mampu untuk berobat, dengan adanya kita wakaf tadi itu, nah, nanti bisa di-cover itu semuanya. Ada anak yang putus sekolah, ya, pendidikannya terlantar dan seterusnya. Nah, dengan wakaf itu mereka semuanya bisa tercover, ya, bisa tercover. Dan masih banyak lah sebenarnya, masih banyak ya. Apalagi kalau misalkan ada bencana-bencana alam, bencana itu dan seterusnya. Nah, itu dimensi sosialnya. Kan? Kemudian yang ketiga, ya, wakaf itu juga memiliki dimensi ekonomi, ya, dimensi ekonomi. Bagaimana wakaf ini nantinya mampu meningkatkan ya, kesejahteraan kaum duafa, ya, kaum duafa. Tentu dalam jangka pendek, ya, dalam jangka pendek ini wakaf dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer para mustahik itu yang tidak punya tempat tinggal. Nah, dengan wakaf maka mereka itu bisa di-cover. Kemudian apa itu namanya, masalah makanan, kemudian pakaian dan seterusnya itu bisa di-cover, ya, bisa di-cover. Termasuk adalah masalah kesehatan tadi itu, ya. Masalah kesehatan itu juga bisa di-cover oleh wakaf. Nah, itu yang apa namanya, jangka pendeknya tentu adalah bagaimana wakaf itu mampu memberikan atau mampu mensupport ya kebutuhan-kebutuhan primer para mustahik itu. Kemudian tentu untuk jangka panjangnya, ya, jangka panjangnya adalah wakaf itu dapat dijadikan sebagai daya tahan ekonomi, ya, daya tahan ekonomi yang mengikat. Juga sekaligus untuk memberikan apa itu pertumbuhan ekonomi ya, di tengah-tengah masyarakat. Intinya seperti itu. Apa namanya, tiga dimensi yang dimiliki oleh wakaf. Nah, selanjutnya ya, ada salah satu lembaga survei ya yang di Inggris kalau tidak salah itu, yaitu ada CAV ya, Caritas Aid Foundation. Nah, dia itu melakukan survei dan telah menyatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang paling dermawan, ya. Indonesia itu sebagai negara yang paling dermawan, peringkatnya itu nomor 1, ya, nomor 1 negara yang paling dermawan. Nah, ini setidaknya ini bisa kita lihat dari jumlah harta benda wakaf yang ada saat ini di Indonesia, ya. Tentu apa namanya, masih banyak lagi ya, bukan ini hanya dari satu instrumen saja ya, untuk wakafnya saja ya, belum nanti untuk yang zakatnya, kemudian nanti untuk sedekahnya, untuk yang lain sebagainya. Nah, ini dari satu instrumen saja, yaitu adalah dari wakaf ya. Ini bisa kita lihat ya, artinya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh CAV tadi itu memang tidak apa ya, tidak asal ini, tetapi memang ada dasarnya, ada buktinya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia itu ada 300.990-an ya. Hampir 400-an ya, 400-an ribu lokasi ya, lokasi untuk tanah wakafnya itu. Kemudian luas tanah wakafnya itu ada 53.000 hektar ya, 53.000 hektar ya, sekian ya. Kemudian tentu yang dari sekian tanah itu yang bersertifikat baru 59 ya. Jadi masih separuhnya yang belum tersertifikasi ini. Jadi apa namanya,
intinya yang sudah dalam tahap aman ya untuk tanah wakaf itu ya baru 99%, 59% ya. Artinya yang belum bersertifikat itu ada potensi ya, ada potensi karena memang itu adalah problem di tengah-tengah masyarakat bagaimana wakaf itu kemudian tidak berkembang dan seterusnya. Ya, banyak tanah wakaf yang karena tidak terurus dan lain sebagainya, maka kemudian karena tidak ada sertifikatnya bisa diambil alih kembali oleh ahli warisnya atau kemudian disalahgunakan oleh nazirnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini untuk yang jumlah tanah wakafnya ya, jumlah tanah wakafnya. Nah, kemudian dari sekian jumlah tanah wakaf itu sudah dimanfaatkan, ya, sudah digunakan. Ini setidaknya ada apa itu namanya beberapa ya. Ada musola, ada masjid, kemudian ada sosial lainnya, pesantren, sekolah, makam, ya. Di sini yang paling banyak itu adalah masjid, ya. Masjid itu ada 44,20%, ya. Ini untuk pembangunan masjid. Kemudian untuk musolanya itu adalah 28,27%. Kemudian untuk makamnya itu 4,44%. Ya, untuk sekolah itu adalah 10,67%. Pesantrennya itu ada 3,64%, dan yang lainnya, sosial yang lainnya seperti kayak rumah sakit, ya, kemudian untuk apa itu panti asuhan dan lain sebagainya itu ada 8,78%. Setidaknya dari gambaran penggunaan tanah wakaf ini memang seperti yang sering disampaikan oleh apa itu namanya Kementerian Agama ya, bahwa wakaf itu selama ini lebih cenderung ya, tapi enggak semuanya kan, lebih cenderung dimanfaatkan hanya untuk 3M saja, ya 3M saja, yaitu adalah untuk masjid. Ya, masjid itu dalam tanda kutip berarti ya sarana untuk ibadah seperti itu ya, mencakup musola itu. Jadi masjid, kemudian digunakan untuk makam, ya. Terus yang terakhir digunakan untuk madrasah atau lembaga pendidikan, ya, untuk sekolah, untuk pesantren dan sebagainya. Ya. Jadi masih apa itu namanya cenderung dimanfaatkan untuk 3M itu, ya 3M itu. Kemudian potensi yang dimiliki oleh apa itu namanya harta wakaf yang ada di Indonesia ini, menurut catatan atau data yang ada di Badan Wakaf Indonesia itu, dari sekian jumlah tanah yang disebutkan tadi itu memiliki potensi 2.000 triliun, ya. Jadi potensinya itu 2.000 triliun. Kemudian untuk potensi wakaf uang, ya potensi wakaf uangnya dari sekian jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Moderator, ya, bahwa menjadi suatu keniscayaan ya bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat Muslim yang paling besar seperti itu, sehingga potensi wakaf uangnya itu pun juga paling besar dibandingkan dengan umat negara-negara yang lain, seperti itu. Yaitu kurang lebih mencapai 180 triliun ya per tahunnya itu. Kemudian apa namanya yang terbaru yaitu adalah wakaf uang ASN ya, Kementerian Agama yang baru beberapa bulan lalu itu diluncurkan, itu sudah mencapai 400,025 miliar ya. Tentu mungkin untuk yang saat ini yang rilisnya yang terbaru mungkin sudah bertambah kali ya, sudah bertambah. Jadi ini yang apa namanya data dari Badan Wakaf Indonesia terkait dengan potensi wakaf yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Artinya adalah bahwa Indonesia ini memiliki potensi wakaf yang sangat luar biasa sekali. Baik ya, wakaf yang berupa tanah maupun wakaf yang berupa uang. Seperti itu. Nah, jadi memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan lebih spesifik ya untuk pembahasan pada malam hari ini,
yaitu terkait dengan masalah wakaf uangnya dulu ya, wakaf uangnya. Karena kalau misalkan kita ini ya terlalu melebar nanti itu. Jadi untuk sementara ini kita materi yang ini saya batasi untuk yang wakaf uang terlebih dahulu. Jadi ketika kita berbicara tentang wakaf uang ini sebenarnya ada dua terminologi ya, ada dua terminologi, yaitu ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, ini yang seharusnya perlu dibedakan untuk kita ya, perlu dibedakan. Pertama adalah wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang itu ya uangnya itu diwakafkan, ya uangnya itu diwakafkan, kemudian uang yang diwakafkan itu agar nominalnya itu tetap terjaga karena sesuai dengan prinsipnya tadi itu adalah tahbisul asli, yaitu menahan pokok. Jadi pokok hartanya itu biar tetap ya, biar utuh ya, biar tidak berkurang, maka uang tadi yang diwakafkan itu diinvestasikan ya, diinvestasikan dan diproduktifkan melalui instrumen investasi syariah ya. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan cara diinvestasikan dan juga dijadikan sebagai modal usaha, maka pokok wakaf yang berupa uang tadi itu maka dia tidak akan berkurang ya, dia tidak akan berkurang dan tentunya dia tidak akan habis ya, tidak akan habis. Nah, kemudian yang kedua, terminologi yang kedua yaitu adalah wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang ini, uang yang diwakafkan itu kemudian dikonversi ya menjadi harta tetap atau harta bergerak ya, dikonversi menjadi harta tetap atau menjadi harta bergerak. Contoh misalkan ini yang sering ya, ketika ada renovasi masjid atau misalkan pembangunan masjid, itu banyak di antara kita yang mewakafkan melalui uang ya. Jadi kita memberikan uang, tetapi uang itu kemudian dikonversi menjadi material bangunan seperti menjadi semen, kemudian menjadi batu bata, menjadi besi dan seterusnya. Nah, itu maksudnya adalah wakaf melalui uang ya. Nah, apapun itu ya, wakaf uang maupun wakaf melalui uang ini itu pada intinya adalah untuk keperluan sosial ya, untuk keperluan sosial, untuk keperluan pendidikan dan juga untuk perekonomian. Tentunya seperti itu ya. Jadi untuk keperluan sosial, untuk pendidikan dan juga untuk ekonomi. Nah, kemudian endingnya adalah dengan berwakaf, baik melalui uang maupun wakaf uang itu sendiri, maka untuk beribadah kepada Allah, ya, bagaimana seseorang yang berwakaf itu kemudian bisa dan mampu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mensejahterakan masyarakat umum, ya, bisa mensejahterakan masyarakat umum. Jadi itu endingnya itu seperti itu. Nah, terkait dengan masalah wakaf uang ini ya, sebenarnya apakah bisa ya uang itu kalau misalkan memang kita lihat ya, kita pelajari kembali syarat-syarat mauquf ya, atau objek wakaf gitu ya. Objek wakaf itu kan memang banyak sekali syaratnya ya, banyak sekali syaratnya. Termasuk diantaranya yaitu adalah tahan lama ya, tidak mudah punah dan seterusnya atau takbit lah ya, memiliki sifat keabadian ya itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya ada satu contoh ya, satu contoh bagaimana wakaf uang itu mampu menjadi mesin penggerak ekonomi suatu negara ya, suatu negara. Jadi wakaf uang ini sebenarnya itu pertama kali diperbolehkan oleh seorang imam yang bernama Az-Zuhri ya, bernama Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ya. Beliau itu salah seorang
masuk kategorinya tabiin mungkin ya, kalau tidak salah ya. Beliau itu wafat pada tahun 124 Hijriah, mohon maaf, 124 Hijriah, ya. Nah, yaitu memfatwakan bahwa wakaf dinar ya, dan dirham itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, kita bisa melihat sejarah, ya, bahwa wakaf uang itu apa namanya dipraktekkan, ya, sebagai instrumen ekonomi di suatu negara itu ternyata baru berjalan secara intensif dan itu di era kekhalifahan Turki Utsmani, ya, di era kekhalifahan Turki Utsmani. Selama berabad-abad wakaf uang itu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Turki dan dunia, ya, karena pada saat itu Turki sudah atau Turki Utsmani ya itu mampu menguasai sepertiga dunia kalau tidak salah itu kerajaannya itu, ya. Nah, maka kemudian karena pemerintahan pada saat itu disokong oleh wakaf uang, ya, maka ya kita bisa mengatakan bahwa apa itu namanya wakaf uang pada saat itu ya menjadi apa itu namanya mesin pertumbuhan ekonomi di Turki dan juga di negara di dunia seperti di sepertiga dunia tadi itu. Ini bisa kita lihat juga ya dari hasil riset ya Profesor Murad Dizaka, ya. Beliau itu pernah melakukan riset ya di institusi wakaf uang di Bursa Turki pada periode 1555 sampai dengan 1823, ya, kurang lebih 3 abad ya, 3 abad. Beliau menganalisa kurang lebih 761 dokumen ya lembaga wakaf yang ada pada saat itu. Nah, dalam risetnya itu beliau menyimpulkan bahwa ada 148 lembaga wakaf yang bertahan ya selama kurang lebih 1 abad. Ya. Dan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, ya, kinerja yang sangat baik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pada saat itu ya apa itu namanya wakaf uang itu sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian dalam apa itu namanya kekhalifahan Turki Utsmani itu wakaf uang itu dijadikan sebagai sumber pembiayaan usaha ya atau bisnis seperti itu ya untuk masyarakat ya yang kemudian apa namanya dengan dijadikan sebagai sumber pembiayaan atau modal usaha untuk masyarakat maka di situ kemudian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Turki pada saat itu ya. Nah ada beberapa akad yang dilakukan oleh ulama pada saat itu ya, oleh lembaga wakaf pada saat itu untuk mengelola wakaf uang itu, karena dia dijadikan sebagai modal usaha, ya, maka di situ setidaknya ada ada dua akad yang digunakan, yaitu adalah akad murabahah, ya, akad murabahah dengan margin apa itu namanya 10-11%, ya, margin 10-11%. Tentunya selain akad murabahah itu yang apa itu namanya digunakan akadnya yaitu adalah akad mudharabah ya yaitu adalah bagi hasil ya, bagi hasil. Kemudian apa kira-kira yang disalurkan atau yang diberikan oleh para mustahik apa itu namanya penerima manfaat wakaf itu adalah selisih ya atau margin profitnya tadi itu ya apa itu namanya margin profitnya dari mudharabah maupun dari murabahah tadi itu hasil pembiayaan atau modal usaha tadi itu itulah yang kemudian disalurkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan ya. Yai, nyun sewu hampir jam 10 mungkin agak dipercepat ya. Baik. Baik, jadi sehingga pokok wakafnya itu tetap utuh ya. Jadi yang disalurkan itu adalah marginnya tadi itu. Ya.
Kemudian kalau kita melihat dalam konteks Indonesia saat ini, dan memang ada beberapa landasan hukum wakaf uang itu, ya, karena memang apa namanya baru tahun 2002 ya itu wakaf uang itu mulai menggeliat ya di Indonesia. Itu tentu ada fatwa MUI pada tahun 2002, kemudian ada undang-undang tahun 2004 ya, kemudian tahun 2006 itu ada peraturan pemerintah untuk bagaimana undang-undang itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada peraturan menteri juga, kemudian ada peraturan PWI dan seterusnya ya. Jadi inilah yang kemudian kenapa wakaf uang itu di Indonesia diperbolehkan, karena memang sudah ada landasannya ya, secara normatif itu sudah ada landasannya, baik dari fatwa maupun dari undang-undangnya. Jadi insya Allah dengan wakaf uang ya aman seperti itu ya, aman. Nah, kemudian bagaimana skema pengelolaan wakaf uang itu? Nah, di sini kalau perspektif fikih kontemporer itu ada dua ya, ada apa itu namanya instrumen keuangan syariah, kemudian ada sektor real ya, sektor real. Kalau yang di instrumen keuangan syariah itu nanti bisa didepositokan, kemudian bisa untuk saham atau misalkan sukuk ya, surat-surat berharga, atau misalkan untuk instrumen yang lain. Kalau di sektor real ya tentunya adalah untuk yang industri halal ya. Nah, kalau berkaitan dengan industri halal itu berarti ya nanti Ustadz apa itu namanya Atmo Prawiro ya yang membidangi itu. Nah, kemudian kalau yang untuk skema di Badan Wakaf Indonesia itu ada tiga ya, ada deposito, kemudian ada sektor real, dan ada cash wakaf link sukuk. Ya, jadi ada tiga skema yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk bagaimana wakaf uang itu dikelola dengan baik. Ya. Kalau deposito itu ada apa itu namanya semacam itu ya, ada Kalisa Wakaf Peduli Indonesia itu, kemudian juga ada wakaf dari ASN, nah itu semuanya itu didepositokan, ya didepositokan. Kemudian untuk yang cash wakaf link sukuk, ya ini ada kode-kodenya ya, ada apa itu namanya sukuk wakaf, itu kodenya 001. Nah, ini nanti digunakan untuk pembangunan apa itu namanya? Ini yang sudah real ya, yang sudah real itu adalah digunakan untuk pembangunan rumah sakit ya. Rumah sakit Retina Center ya di apa itu namanya? Di Serang ya, Rumah Sakit Ahmad Wardi ya, Ahmad Wardi. Kemudian untuk yang apa itu namanya sukuk wakaf retail ya, itu apa itu namanya digunakan untuk apa itu namanya bantuan alat apa itu namanya alat dengar, kemudian untuk penangkaran benih padi, bantuan industri apa indukan sapi dan lain sebagainya, termasuk juga diantaranya adalah pemberdayaan UMKM ya, dan juga untuk beasiswa dan pembiayaan pengobatan pasien duafa ya, termasuk salah satunya kalau yang SBR itu ya ada rumah sakit Tobet duafa itu. Nah, kemudian yang terakhir ya ini ada beberapa rumah sakit ya. Jadi ya tadi itu ada rumah sakit apa tadi itu Ahmad Wardi ya yang ada di Serang itu memang adalah rumah sakit khusus mata ya. Khusus mata itu memang adalah kerjasama antara Dompet Duafa dengan BWI Badan Wakaf Indonesia. Jadi itu adalah rumah sakit wakaf, itu ya rumah sakit wakaf. Jadi manfaatnya itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat banyak ya, masyarakat banyak. Kemudian di atasnya lagi itu ada rumah sakit Dompet Duafa ya, yang ada di Parung ya, di Parung itu. Rumah sakit Dompet Duafa itu juga apa itu namanya wakaf juga. Kemudian sekarang yang terbaru itu adalah Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya, di mana keluarga besar ya Ki Haji Hasyim Asy'ari itu eh, mewakafkan sebidang tanah ya, yang kemudian kerjasama dengan Dompet Duafa, yang kemudian dibangunlah rumah sakit. Nah, itu artinya adalah bahwa rumah sakit ini basisnya adalah basis wakaf. Jadi manfaat dari wakaf ya, manfaat dari wakaf itu bisa langsung di apa namanya dimanfaatkan oleh masyarakat banyak ya. Baik, terima kasih, itu mungkin untuk prolog ya, untuk prolog diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, jadi saya kira cukup. Terima kasih Pak Zainur Rosyid.
Baik, terima kasih atas waktu dan ilmunya, ya Ali Mutakin. Baik, teman-teman semua ya, kita masuk ya, masih ada kesempatan untuk, dan memang mestinya harus kita interaktif, berdialog, sharing, apalagi ini kalau melihat ya, satu bentuk bahasan adalah memiliki dampak ya terhadap pemberdayaan masyarakat secara langsung. Karena tadi dimensi baik ekonomi, sosial, ataupun pada dimensi-dimensi yang lain ini cukup dimiliki dalam potensi wakaf. Oleh karena itu, maka teman-teman kayaknya tadi sudah ada yang raise hand. Saya cek lagi, hand-nya sudah diturunkan. Moga langsung saja, tidak perlu lalu saya ulas dari beberapa ulasan tadi itu. Tentu persoalan tentang cash wakaf menjadi hal yang menarik, tentang pendistribusian barangkali ya, belum cukup untuk disinggung lebih dalam karena keterbatasan waktu, maka ini menjadi olah teman-teman sekalian untuk saling TikTok ya, sharing di persoalan ini. Silahkan. Ada Kang Tamur tadi, Pak Abdullah Khosyeri. Ya, Pak Moderator, oke. Baik, silahkan. Baik, saya coba menanggapi saja fenomena lapangannya. Saya itu melihat dari apa yang dipaparkan tadi itu begitu ideal ya. Tapi kemiskinan masih ada dan malahan di Basnas terkumpul banyak tapi tidak tersalurkan dengan bijak juga saya lihat. Barusan saya ditelepon oleh anggota dewan dari DPRD Sumatera Barat bertanya, bolehkah zakat mal kami ini dikumpulkan di alumni sekolah SMA, lalu kami berikan sembako saja. Saya jawab saja ada dua pendapat boleh atau tidaknya itu, tapi kesepakatannya pada akad para muzakinya, mustahik segala macam. Nah, saya berikan aja jawabannya sedatar mungkin lah biar mereka memilih. Tapi saya ingin memberikan ke Ustadz Ali ini, ketika fenomena Basnas itu mengumpulkan zakat profesi, mengumpulkan wakaf, filantropi yang dengan target-target tertentu. Tapi dalam penyaluran, untuk kasus yang saya temukan itu misalnya lebih memilih, karena ini lebih dekat ke persoalan politik kekuasaan. Memilih direktur Basnasnya karena ya apa yang dipilih oleh wali kota, dipilih oleh gubernur. Kalau gubernurnya partai tertentu, jabatan ketua direktur Basnas itu lebih kepada bagi-bagi jabatan tim sukses. Lalu turunannya adalah, kasusnya adalah pembagian pemerataan, pembagian itu. Memang kalau alasan di atas kertasnya kita temukan tidak akan melenceng dari Asnaf 8, dari aturan-aturan yang diberikan oleh Kang Ali tadi. Tetapi kan kita nyata bahwa ini harusnya kalau tidak kader partai nggak dapat. Jadi tidak terstruktur ke semua masyarakat juga. Nah, ini kasus-kasus yang saya kira bagaimana Pak Ali melihat fenomena ini, bahwa saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Kalau tidak kader partainya, turunannya ke bawah tidak diberikan, itu tidak dapat, akan susah mendapat kredit bantuan UKMK itu ya, ada industri yang untuk industri itu, nggak dapat. Jadi harus ada komitmen seperti itu, milih siapa dulu waktu pilwakot, kacau gitu. Jadi ini fenomena yang harus disadari oleh para pekerja filantropi. Saya salut dengan kerja apalagi Dovet Duafa, segala macam teman-teman filantropi. Banyak sekali rumah zakat yang saya temukan, teman-teman relawan volunteer begitu. Tapi memang kasus-kasus ini tidak lepas dari politik kekuasaan akhirnya saya melihat. Yang kedua, bagaimana penyelesaian ketika target yang akan ada relawan yang pengumpul itu dari PZ segala macam itu. Transparansinya kita tidak dapatkan. Misalnya ASN, ya memang kita berrela hati ya, karena ini adalah zakat profesi. Misalnya saya ASN, saya sudah
potong atas, tapi transparansi dan kwitansi, potong kwitansi tidak kita terima. Kita tidak tahu pengelolaan dan akad kita sangat kursif, sangat sangat dipaksakan gitu, bukan kerelaan begitu. Lalu kita hitung dalam 1 tahun ternyata 2 jutaan, 3 jutaan juga terkumpul yang personal kita ke Basnas. Nah, kalau kita sendiri yang mengelola kan orang-orang sekeliling kita kan sangat dianjurkan untuk diberikan gitu. Bagi saya itu ya yang saya dapatkan pengajarannya bahwa wakaf, zakat itu orang-orang sekeliling kamu lebih dulu, jangan kemana-mana dulu. Nah itu yang saya ini mungkin persoalan bukan terlalu ideal, tapi ini ada kenyataan di lapangan gitu. Betul ya. Siap. Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kosairi. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik dan faktual ya, karena bagaimanapun persoalan filantropi dari kekhalifahan hingga sekarang sesungguhnya akan sangat tergantung ya dari para pemangku kuasa, termasuk tadi yang disinggung. Moga Yai Ali Mutakin yang kebetulan tinggal di Bogor agak dekat dengan pemangku kuasa. Ya, yang kita tahu lah BBI siapa, diketahui siapa begitu ya, lalu Basnas siapa dan sampai turunannya ke bawah begitu. Baik, terima kasih Pak Abdullah Kosairi. Terus terang kalau terkait dengan bagaimana sistem dan lain sebagainya, pengelolaan ya untuk para yang pemangku kekuasaan itu seperti apa, saya belum begitu ini karena memang saya belum secara langsung bersentuhan dengan mereka. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdullah Kosairi tadi itu memang menjadi satu problem ya tersendiri di negara kita, karena memang ini adalah budaya-budaya dari dulu yang sebenarnya bukan hanya zakat ya, tetapi hampir persoalan-persoalan yang lain juga sama seperti itu. Ini sudah menjadi tradisi itu, yang tradisi oleh para penguasa kita. Artinya adalah siapa yang berkuasa maka untuk yang memiliki jabatan strategis dan sebagainya itu ya tentu adalah orang-orang yang dekat dengan mereka atau yang ada kepentingan dengan mereka ya. Nah, ini seharusnya kalau kita memang memiliki hati nurani yang baik seperti itu ya seharusnya kita harus memiliki bahasanya itu memiliki kepedulian untuk meninggalkan hal semacam itu. Kita harus berani merombak seperti itu. Meskipun pada kenyataannya memang itu agak sulit karena sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi tradisi. Siapa yang berkuasa ya tentu di antara orang yang pernah berjasa dengan mereka pasti akan memiliki jabatan-jabatan yang strategis, meskipun dalam kenyataannya mereka sebenarnya tidak memiliki kompetensi ke arah situ. Nah, seperti itu. Nah, artinya adalah bahwa seharusnya ada lembaga kayak BWI kalau yang di wakaf ya, atau misalkan kayak Basnas dan sebagainya itu, mereka seharusnya itu lepas dari pemerintahan itu, seharusnya ya lepas dari pemerintah sehingga tidak ada intervensi dari para penguasa itu. Ya independen karena dia adalah sebagai pengelola. Kalau misalkan ada intervensi dari pemerintah, tentu mereka tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Seperti misalkan adalah dalam penunjukan kepengurusannya itu tentu tidak akan bisa maksimal. Kalau misalkan ada keterkaitan dengan pemerintah dan lain sebagainya, maka nanti yang menunjuk siapa, sehingga nanti ya ujung-ujungnya adalah orang yang tidak memiliki kompetensi ya ditunjuk seperti itu. Tetapi kalau misalkan ia adalah lembaga independen yang memang tidak ada keterkaitan dengan pemerintah, tentu ini nanti bisa bisa lebih bisa lebih baik, dan kemudian juga tentunya adalah selain itu problem juga ya, mungkin untuk transparansinya itu tidak ada ya. Ini mungkin akuntabilitasnya itu ya mungkin kurang juga ya, tanggung jawab
sebagai seorang pengelola ya, dana filantropi itu baik yang zakat maupun yang wakaf kalau misalkan tidak ditransparasikan, nah itu tentu juga akan menjadi bumerang. Makanya saya sangat 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 mendukung dan sangat senang ketika yang menjadi pengelola ataupun yang menjadi nazir kalau dalam konteks wakaf itu adalah lembaga-lembaga swasta ya, lembaga swasta yang bukan dari pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah hanya sebagai penggerak saja atau hanya sebagai pendorong ya, regulator dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu Pak Abdullah Qusairi, terima kasih. Ya, boleh masuk? Iya. Silakan. Kang Tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Jainuri Rasid juga Kang Ali Mutakin. Ini saya sempat ngajar juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Garut, manajemen zakat. Tapi ada pertanyaan agak sedikit lucu di mahasiswa itu. Satu, memang amilin ini sudah jadi profesi kayaknya. Jadi sekarang itu bukan hanya lembaga zakat yang menjamur, karena itu sangat menggiurkan dan menguntungkan, tapi justru profesi jadinya. Pengelola zakat itu menguntungkan juga. Maka banyak juga bersaing lah untuk menjadi pengurus zakat. Bahkan di kawasan masjid mungkin di RT itu berebut untuk jadi pengurus zakat. Ini problem juga saya rasa ini. Yang kedua, pembagian tanpa cross check kalau dari Bajnas ya. Jadi ternyata pembagian zakat dari Bajnas itu asal kenal, dekat, diberikan tanpa cross check ke bawah apakah itu memang jadi sebagai salah satu bagian asnaf atau bukan gitu maksudnya. Karena ini zakat kan ada syarat harus memenuhi asnaf itu. Kalau tidak memenuhi dari faktor mana gitu. Fisabilillah aja kan masih dipertanyakan sekarang. Nah yang ketiga, tumpang tindih. Ketika ini saya nggak bicara nasional tapi di daerah ya. Ketika ada zakat fitrah dari masjid juga ternyata pengelola zakat juga. Masjid musola itu. Bahkan bukan hanya musola dan masjid, pesantren pun sekolah sekarang mewajibkan santrinya, siswa pengajiannya untuk zakat kepada ustadznya. Nah ini kan pertanyaan ini. Nah nanti orang tuanya bisa ke DKM, anak santrinya bisa ke ustadz. Dan itu jadi ketentuan lokal ya. Akhirnya pembagiannya lucu. Dari pemerintah daerah pun ke orang itu, dari masjid pun ke orang itu, dari musola pun ke orang itu. Saya rasa ini mungkin dalam penerapan fungsi zakat itu sebenarnya apa gitu. Kalau dilembagakan ya, kalau tidak dilembagakan non problem. Saya zakat kepada siapa itu kan selesai. Tapi ketika diwakili oleh lembaga, ini kan masalah. Mungkin ini saya segudang masalah aja yang disampaikan, nggak tahu pertanyaan yang mana ini. Terima kasih, Kang Ali. Terima kasih Kang. Ini pertanyaan yang memang ya sangat aktual ya, menggelitik di sekitar kita dan ya gitu ya Ali. Saya sendiri sementara ini memang ada di Jawa Tengah cukup diaktifkan, bukan cukup aktif, cukup diaktifkan untuk memotivasi di beberapa ormas begitu. Ini nyuwun sewu suaranya Bayi Yai Ali Mutakin ya. Oh enggak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak, saya cuma nanya. Artinya kalau masih punya bayi ya selamat ya itu. Tetapi begini, hal-hal yang tadi yang dipertanyakan, saya meneguhkan saja nanti Yai Ali memberikan mapnya. Di persoalan Basnas memang menjadi persoalan juga. Kenapa kemudian di tingkatan kabupaten misalnya Kabupaten Pati atau Semarang itu kan rata-rata yang mengurus adalah para pensiunan juga begitu. Jadi kalau boleh dikata antara Basnas dengan LAS memang agak lebih progresif yang LAS karena mereka swasta sehingga lalu fundraising digerakkan begitu masif. Tetapi kalau kemudian yang tadi juga disinggung oleh Bapak Abdullah Qusairi tentang ASN, untuk kan Basnas itu baik di tingkatan kabupaten, provinsi hingga pusat kan hanya menampung. Lalu bagaimana proses distributingnya itu ya lebih merupakan
program-program manual tidak melupakan satu program yang lebih inovatif, termasuk mungkin tadi yang dipertanyakan tentang transparansi. Dan transparansi ini kan yang penting untuk lalu berkorelasi dengan trust yang berkelindan gitu ya. Nah, termasuk tadi dari sisi hukum yang ditanyakan Kang Tamur, ini memang menjadi bola salju Kang Tamur ya. Monggo nanti Yai Ali memberikan satu singgungan yang mana. Tapi secara hukum setidaknya apa namanya Kang Tamur ada UPZ ya, itu di wilayah yang di musola masjid gitu, nanti presentasinya dibagi, kadang ada 70%, kadang ada 10 begitu ya, dengan Basnas dan seterusnya begitu. Nah, lebih lengkap tentu ini adalah ranahnya dari Yai Ali. Monggo silahkan Yai Ali Mutakin dengan waktu yang ada. Nanti kita habis ini ke chat ya, lalu kita tutup lumayan malam juga. Baik, terima kasih Kang Tamur dan juga para moderator yang telah sudah membantu apa itu namanya berjalannya diskusi ini. Jadi memang sebenarnya itu bukan hanya di apa ya, memang hampir rata-rata di daerah ya, hampir-hampir di daerah itu memang menjadi problem ya, menjadi problem khususnya adalah kayak apa itu namanya waktu zakat fitrah ya, waktu zakat fitrah ini kan memang menjadi problematis ya, apa itu namanya banyak amil-amil yang baru bermunculan seperti itu baik di musola maupun di masjid dan lain sebagainya, dan itu menjadi problem. Kalau menurut saya ya, beberapa literatur yang pernah saya baca gitu ya, memang ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang amil gitu ya. Meskipun amil sendiri itu adalah termasuk salah satu asnaf ya, satu asnaf itu, tetapi tidak semua orang yang kemudian mengurusi zakat itu disebut dengan amil gitu ya. Tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang dia itu ada apa itu namanya apa ya, keberanian untuk mengurus dan ini memungut zakat itu, ya. Dia tidak hanya sekedar mengumpulkan saja sebenarnya kalau amil itu ya, tetapi dia harus lebih berani apa itu namanya, misalkan menegur bahasanya gitulah ya, menegur kalau misalkan memang ada muzaki yang memang sudah berkewajiban ya muzaki, tetapi dia enggan untuk membayar zakat, ya. Oleh karena itu maka untuk menjadi seorang amil itu harus ada legalitasnya, dan harus ada legalitasnya. Jadi tidak bisa apa misalkan masjid berdasarkan mufakat ini terus diangkat ini menjadi seorang amil ya. Tetapi menurut saya yang terjadi saat ini yang di lapangan itu ya seperti di masjid dan lain sebagainya itu bukan amil tapi hanya sekedar panitia saja. Panitia pengumpulan zakat yang kemudian mereka itu membantu para muzaki untuk mendistribusikan ya zakat itu, sehingga zakat itu tidak tertumpu pada satu orang tertentu saja. Kadang kalau misalkan kita tidak dikumpulkan dalam satu tempat itu, misalkan kalau di kampung atau di daerah itu kan misalkan saya zakat kepada si A, nanti si B zakatnya lagi ke si A, si C zakatnya ke si A dan seterusnya, sehingga apa itu namanya nggak merata pembagiannya seperti itu. Tetapi kalau misalkan dikumpulkan dalam satu tempat kemudian didistribusikan secara merata itu kan bagus seperti itu. Hanya saja mereka yang di masjid dan lain sebagainya itu karena dia hanya sekedar mengumpulkan, dan ini ya kalau menurut saya beberapa literatur yang pernah saya baca itu tidak disebut sebagai amil, orang yang berhak menerima zakat, tapi ya hanya sekedar panitia yang membantu untuk mendistribusikan saja. Karena nanti ketentuan amil itu kalau tidak salah itu ada harus keberanian untuk menegur setidaknya itu ketika ada muzaki yang memang tidak apa itu namanya mau atau enggan untuk menunaikan zakat, ya. Itu yang apa namanya terkait dengan masalah itu tadi. Kemudian apa terkait dengan hal-hal yang lain lah seperti misalkan kayak transparansi dan lain sebagainya, ini saya kira juga masih menjadi problem lah ya sebenarnya,
masih menjadi problem baik di Basnas maupun yang lain sebagainya ya, untuk mendistribusikan zakat itu kepada orang yang memang benar-benar berhak ya, atau mustahiknya itu. Nah ini saya kira menjadi PR untuk Basnas khususnya itu untuk lebih cross check kembali ke langsung siapa seharusnya yang berhak menerima itu. Di samping itu saya kira juga perlu ada kontekstualisasi untuk pemaknaan mustahiknya itu, ya. Jadi mustahik yang asnaf 8 itu, nah itu dikontekstualisasikan untuk konteks sekarang itu seperti apa, misalkan kayak fisabilillah misalkan itu. Fisabilillah itu kan kalau secara umum itu kan diartikan dengan orang yang berperang di jalan Allah. Tentu dalam konteks saat ini kita agak sulit menemukan orang-orang semacam ini. Nah itu. Maka saya kira lebih tepat kalau misalkan fisabilillah itu misalkan diartikan atau dikontekstualikan menjadi ahlul khair misalkan. Dan ahlul khair kan adalah 1-2 pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi saya kira untuk yang masalah pendistribusian zakat ya memang saya kira yang Basnas ataupun yang lain itu ya perlu cross check kembali ke bawah ya, biar pendistribusiannya itu sesuai dan tepat sasaran seperti itu. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf untuk jawaban dan lain sebagainya mungkin belum bisa memuaskan. Oke. Ustadz, ini ada permintaan materinya di-share di ini boleh ya untuk. Oke, monggo silakan. Ya, ini saya kirimkan lewat chat. Baik, Oke. itu di chat sudah ada materinya tadi. Ada sedikit mungkin sekaligus nanti closing statement ya Ali tentang wakaf ini sebagai instrumen ya, instrumen filantropi di kita yang di era disruptif ini sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk social economic empowering di masyarakat kita, termasuk negeri kita ini memiliki julukan baru itu masjid negeri sejuta masjid begitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya saya juluki dulu aja. Nah itu kalau kemudian rata di Jawa Tengah ini, karena kebetulan saya juga bagian dari partisipan di grup masjid ada ratusan begitu, itu minimal itu 50 juta lah every month we save buat saldo masjid gitu. 50, bahkan di kampung saya lahir di Pati itu daerah selatan itu 300 juta gitu. Ya, dan sore tadi juga pembahasan Jogokarian itu mereka untuk kapal selam aja kemarin 3M itu hanya dalam waktu hitungan hari dan seterusnya. Artinya kita memiliki jiwa kedermawan yang tinggi ya kalau melihat dari situ, belum lagi kalau colonize dulu perundang-undangan hingga sekarang itu kan kita sesungguhnya secara filantropik historical perspektif memiliki kedermawanan yang tinggi. Cuma tadi kita korelasikan dengan pertanyaan dari Bang Abdullah Qushairi ataupun kemudian Kang Tamur, betapa kemudian trust ini masih agak cukup memiliki jarak begitu ya. Nah, termasuk adalah transparansi dan akuntabilitas ya dari pengelola. Nah, kira-kira inovasi apa nih untuk closing statement sekaligus ya bagaimana lalu fundraising ini bisa dimasifkan ya, prasyarat-prasyarat singkat apa yang kira-kira secara strategically bisa diimplementasikan sehingga raksasa besar ini di Indonesia bisa terwujud. Ekonomi Indonesia besar, tapi juga Islamic filantropi menopang betul pendanaan dan sisi-sisi potensi itu. Silakan. Baik. Jadi wakaf memang memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali, meskipun ya wakaf yang ada saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada umat ya. Sebagaimana yang kita ketahui di sekitar kita memang masih ada beberapa orang yang dalam konteks perekonomian memang masih memprihatinkan seperti itu. Meskipun demikian karena memang ini adalah niat dan juga
apa itu namanya keinginan yang mulia seperti itu untuk bagaimana wakaf itu mampu memberdayakan umat dan juga mampu mensejahterakan umat seperti itu. Lantas kemudian kita tidak boleh apa itu namanya berhenti seperti itu atau misalkan kayak pesimis seperti itu ya, pesimis kemudian karena wakaf ini belum ini itu dan seterusnya. Tetapi memang apa namanya wakaf ini pertama adalah dari sisi pengelolaan ya, karena kalau misalkan kita berbicara kenapa potensi yang begitu besar belum bisa mampu mensejahterakan dan lain sebagainya. Karena memang dari sisi banyak sekali ya, dari sisi pengelolaan dan lain sebagainya itu ya kita masih minim, masih banyak problem sebenarnya ya. Masih banyak problem, termasuk diantaranya adalah masalah kenaziran itu. Jadi kecakapan nazir itu sangat menentukan bagaimana dana wakaf itu bisa betul-betul sesuai dengan potensinya, seperti itu. Ini saya kira adalah masalah kenaziran, ya masalah kenaziran karena memang di data ya survei itu di Indonesia ini juga memiliki jumlah nazir terbanyak di dunia, ya. Cuman ironisnya adalah dari banyaknya jumlah nazir yang ada di Indonesia itu hampir 75% itu adalah nazirnya yang tidak profesional. Seperti itu ya, tidak profesional. Sehingga dalam pengelolaan wakaf itu ya kita bisa memaklumi seperti itu. Dananya sangat luar biasa sekali ya, potensinya besar sekali, tetapi karena nazirnya itu belum apa itu namanya tidak profesional, maka ya tentu pengelolaannya pun juga tidak maksimal seperti itu. Nah, oleh karena itu maka inovasi yang saya tawarkan yaitu adalah bagaimana untuk memberikan edukasi kepada para nazir itu ya, selain tentunya adalah untuk mengkampanyekan apa itu namanya wakaf itu sendiri ya, untuk apa bagi menggait para wakif dan juga para muzaki ya, tentunya juga harus diimbangi dengan apa itu namanya pemberdayaan nazirnya itu ya. Jadi ada edukasi dan lain sebagainya, pelatihan yang meskipun sekarang ini sudah dilaksanakan, tetapi lagi-lagi di lapangan ya, di lapangan itu juga belum menyentuh pada apa itu namanya yang nadir-nadir yang bawah-bawah itu. Ya, jadi masih dibiarkan begitu saja, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang mendapatkan apa itu namanya pelatihan dan edukasi semacam itu. Jadi intinya adalah bahwa melihat potensi yang sangat luar biasa sekali, kemudian niat baik kita tadi itu, maka kemudian dan juga kita melihat banyak sekali apa itu namanya kekurangan-kekurangan baik dalam pengelolaan dan sebagainya itu, lantas kemudian kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ini kalau saya ini menyitir satu kaidah itu ma la yudraku kullu la yudraku kulluh, ya seperti itu. Jadi sesuatu yang belum bisa kita dapatkan secara maksimal, lantas kemudian tidak bisa kita tinggalkan seluruhnya, tetapi setidaknya kita sudah berupaya untuk lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ali. Alhamdulillah satu bentuk diskusi yang lumayan ya, mendalam, dan tentu ini tidak tuntas karena bukan untuk menuntaskan, karena justru ketidaktuntasan ini membuat gairah kita untuk lebih mendiskusikannya di lain kesempatan. Nah, izinkan sebagai pengatur alur ya, paling tidak mencoba untuk sinkronize ya dari pemikiran-pemikiran tadi, karena kita tepat sudah jam 10:30, mungkin beberapa menit saja ya Kang Tamur dan lain sebagainya. Jadi kita senyatanya memiliki satu bentuk kesadaran ya, ada problem yang nyata di tengah masyarakat kita. Kita ini memiliki satu bentuk kondisi betapa kemudian para asnaf itu masih banyak yang belum terberdayakan, dan juga pada sisi-sisi pemberdayaan masyarakat itu masih lemah.
dari uraian tadi itu setidaknya kalau boleh saya sambungkan sekaligus dengan hasil penelitian yang saya lakukan, saya beberapa menyinggung di buku yang kami tulis, buku Wakaf dengan Kemajuan, dan juga sedikit di buku tentang ekonomi syariah. Ya ini baru karena baru bulan ini terbit juga, jadi belum bisa mengirim ke beberapa pihak. Setidaknya begini. Dari lembaga-lembaga siswaf, khususnya wakaf tadi juga disinggung, ada persoalan pada sisi pengelolaan distributingnya itu melemah, lebih kepada pola-pola yang agraris, pola-pola yang konsumtif. Kenapa kemudian pola-pola konsumtif ini menggurita di Indonesia? Mau tidak mau karena ada sisi yang perlu dibenahin. Pada sisi siapa? Pengelola, tadi yang disinggung oleh Pak Abdullah Khosairi. Kalau kemudian pengelola ini ya tidak memiliki profesionalisme, salah satu indikatornya adalah transparansi, akuntabilitas, dan skill-skill yang cukup memadai di dalam proses pengembangan aset wakaf ataupun zakat, maka ini menjadi satu bentuk ironi. Dan faktualnya adalah kenapa kemudian proses distribusi ataupun manajemen pengelolaan siswaf ini lemah karena sangat dipengaruhi oleh para pengelola, baik nazir ataupun amilnya. Di dalam persoalan ini misalnya teori-teori kita ambil teorinya Bourdieu ataupun Weber, betapa kemudian tindakan-tindakan smart dari para nazir itu sangat dipengaruhi oleh basic knowledge. Nah, apa yang kemudian ditawarkan pada konteks kekinian adalah wakaf dan zakat termasuk ziswaf dalam persoalan ini sebagai basic filantropi Islam di Indonesia tidak cukup bisa masif dan berkembang luar biasa ketika tidak ditopang ya dengan sistem kolaboratif dengan lembaga-lembaga yang kemudian juga berbasis entrepreneur. Disinilah kenapa kemudian menjadi menarik nanti kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kemudian ziswaf secara kolaboratif gitu ya dengan kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga tadi yang disinggung oleh ya Sedikin sebagai sebuah potensi besar ini tidak hanya berhenti di data saja. Di Jawa Tengah setidaknya yang saya agak paham hanya 2% dari para mustahik yang baru membayarkan zakatnya. Begitupun wakaf tunai ataupun wakaf yang lain itu masih bersifat konsumtif, tidak cukup berjalan secara produktif. Saya kira ini menjadi hal yang menarik untuk ke depan kita sebagai kalangan akademisi dan juga praktisi sekaligus untuk mengarahkan dan tentu memotivasi baik kita sebagai orang di dalam ataupun kita juga sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi besar ini di tingkatan masyarakat secara lebih baik lagi. Saya kira itu sebagai satu penutup ya dari diskusi kita pada kesempatan ini. Masih bertahan 15 sebelum preteli satu persatu lagi. Mari kita tutup ya forum kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ini menjadi media kita juga salah satunya untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar di bulan suci ini. Terima kasih, terima kasih. Ma'assalam insyaallah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Tamur, Pak Abdullah Khosairi. Baik. Khosairi. Pak Zainul. Sama-sama. Mari. Ya, terima kasih Yai Ali, terima kasih Pak Zainur Rasyid. Baik, terima kasih Mas Hamdan. Untuk besok diinformasikan materi yang akan kita bahas berkaitan tentang dakwah kontemporer. Kebetulan narasumber atau penyaji Syekh Dr. Chandra Krisna Jaya Lubis, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat, sama mitra dari UIN Sumatera Utara. Jadi, semoga masih bisa bergabung dan terima kasih semua kepada terutama penyaji pada malam hari ini dan Pak Dr. Zainur Rasyid selaku moderator. Kalau Pak Zainur Rasyid ini kelahiran Pati, saya itu kelahiran Jepara itu, Pak. Oh iya, penyajinya Blora. Ya, dan bisa jadi malah Pak Zainur Rasyid ini gurunya istri saya karena istri saya itu dari Matolek gitu. Oh ya, siapa? Kalau Putri mungkin. Angkatan berapa itu? Angkatan 2006 ya. Angkatan 2006. 2006 lulusnya itu.
Oh, 2006 lulus, baik. Mondok di Nyai itu Mbak Badri ya. Oh, Mbak Mbak Badri. Fayumi. Ya, PRU ya, di PRU. Jadi kita sebetulnya ya ketemu beda lokasi saja lah. Oke, terima kasih. Nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui emailnya masing-masing dan bisa diunduh ya. Selaku mewakili tim keseluruhan, minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.